Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam ibadah di rumah kita masing-masing via online pada hari ini. Mohon maaf, ibadah raya belum dapat kami laksanakan karena pemerintah masih menghimbau kita untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Ibu Bapak, sedang kasih Tuhan, hari-hari ini bukan menjadi membaik, tetapi makin hari makin mencekam. Virus COVID-19 merajalela bahkan terus menginfeksi bahkan hampir seluruh dunia ini. Pagi ini korban meninggal di Italia lebih dari 7.500 orang. Spanyol lebih daripada 3.600 orang. Dan hal ini membuat seluruh dunia menjadi takut dan khawatir, ya. Termasuk kita anak-anak Tuhan, mau tidak mau juga terimbas. Kita kadang-kadang juga khawatir akan hal-hal yang tidak kita inginkan, tertular, terpapar apapun namanya. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, banyak negara masih lockdown, mengisolasi rakyatnya untuk menghentikan, untuk menghambat laju penularan virus ini. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, virus ini tidak melanda hanya orang-orang yang tidak punya uang, tetapi bahkan melanda banyak pejabat, orang-orang yang berkelimpahan. Seperti yang pernah tertulis dalam kitab, saya bacakan di sini, kitab Ayub, pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 mengatakan demikian, ya. Di dalam kemewahan yang berlimpah-limpah, ia penuh kekhawatiran. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Jadi, harta yang berlimpah-limpah tidak menjamin orang itu tidak khawatir. Kitab Ayub jelas mengatakan bahwa dalam harta yang berlimpah-limpah, ia penuh dengan kekhawatiran. Ia penuh dengan kesusahan yang dengan dahsyatnya. Jadi kekhawatiran melanda bahkan seluruh lapisan masyarakat, lapisan bawah sampai lapisan yang atas. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sampai kapan kita khawatir? Ya. Kekhawatiran kadang-kadang bisa cepat selesai, kadang-kadang begitu lama. Ya, saya bacakan juga di dalam Alkitab di sini, di dalam Kitab Mazmur 13 ayat 3 mengatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Jadi kekhawatiran itu bisa cepat, bisa lambat, bisa panjang sekali. Dan bagaimana sikap ibu bapak, saudara dikasih Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus saudara dan saya lakukan, ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan? Yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita terus khawatir? Ya. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, yang pertama, kalau saudara dan saya hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kesedihan terus-menerus, ya, hidup kita lockdown, hidup kita macet, kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang produktif. Kita mau keluar rumah takut dijamret, kita mau keluar rumah takut terpapar, kita mau keluar rumah takut nanti kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga kita malah tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya kita tidak boleh bergerak, bukan kita juga tidak boleh hanya di dalam kamar. Kita tetap beraktivitas sebatas yang kita perlukan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, kekhawatiran ini janganlah terus-menerus, ya. Di dalam Alkitab di sini, kalau kita baca di dalam kitab Injil Lukas 12 ayat 25,
mengatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Jadi kalau kita khawatir terus, firman Tuhan mengatakan kita tidak dapat bergerak, kita tidak dapat menambahkan langkah kita sehasta saja. Kita akan stagnan, kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Bapak, selain kasih Tuhan, kekhawatiran yang kedua dikatakan membungkukkan orang. Ya, orang membungkuk identik dengan orang yang kalah. Seorang pecundang, kalah perang. Jadi kalau saudara dan saya khawatir terus, itu kalah sebelum berperang. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak yang kasih Tuhan, biarlah kita tidak terus hidup dalam kekhawatiran, tetapi kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, kita tetap menjaga diri kita masing-masing. Dikatakan di sini di dalam Amsal 12 ayat 25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi biarlah senantiasa hari demi hari kita saling memberikan support, semangat, memberikan firman, memberikan dukungan, memberikan doa, ya, sehingga kita saling menguatkan, sehingga kita bisa lepas daripada kekhawatiran itu. Bu Bapak, selain kasih Tuhan, apa yang harus saudara dan saya lakukan menghadapi kekhawatiran ini? Yang pertama, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Mazmur 55 ayat 22 mengatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Jadi firman Tuhan mengatakan bagi saudara dan saya, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia yang bertindak. Dikatakan orang benar tidak selamanya goyah. Artinya apa? Kita sebagai orang benar, kadangkala kita juga goyah, tetapi tidak selamanya, karena Tuhan menopang kita. Tuhan katakan serahkan khawatir kita ini hanya kepada Tuhan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Ya. Jadi mengandalkan manusia sangat terbatas. Ya, seperti kita ketahui hari-hari ini pemerintah mengadakan rapid test, mendatangkan begitu banyak, tetapi begitu banyak orang yang mengantri bahkan tidak dapat dites. Padahal dia mungkin sudah terpapar. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Mari kita support, kita andalkan Tuhan. Ya, seperti di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir, dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau orang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran, tetapi selalu dipelihara oleh Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, di sini Ibu Bapak yang kasih Tuhan, mari kita juga berseru kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan, ya, berseru pada Tuhan, karena Tuhan di tempat yang maha tinggi mendengar seruan Ibu Bapak, saudara dan saya kalau kita berseru pada Tuhan. Ya, di dalam Yeremia 17:14 saya bacakan demikian firman Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Jadi mari kita berseru pada Tuhan. Dikatakan selamatkan aku, Tuhan selamatkan. Sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan. Yang menjadi bagian saudara dan saya adalah kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita yakin bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tidak mendengar. Dia mendengar seruan. Mari kita berseru pada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita berseru Tuhan.
selamatkan kami. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya mari kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap percaya kepada Tuhan, ya, di tengah-tengah hal-hal yang sangat mencekam ini. Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan, ya. Jika dikatakan demikian, Mazmur 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidup kita. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini mungkin mencekam. Virus COVID-19 begitu mencekam kita. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus adalah penolong kita. Dialah pelindung kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita diberikan hikmat Tuhan. Sebagai anak bangsa, marilah kita tetap waspada dan hati-hati. Kita tetap ikuti himbauan pemerintah kita. Karena pemerintah adalah dari Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, untuk sementara, saya katakan untuk sementara, kita beribadah di rumah. Untuk sementara, pemerintah menyatakan bahwa stay at home, ya, bekerja di rumah. Tetap biarlah dengan tinggal di rumah atau bekerja di rumah, saudara dan saya bermalas-malas. Kita harus lebih efektif, efisien, melakukan hal-hal yang terbaik untuk keluarga kita, untuk gereja Tuhan, untuk pemerintah kita. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, pemerintah mengatakan stay at home. Ya, ini pernah terjadi di dalam zaman Musa. Saya bacakan saja firman Tuhan. Di mana saat itu Tuhan meluputkan bangsa Israel saat Tuhan memberikan tulah. Semua anak sulung di Mesir itu meninggal dunia. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Keluaran 12 ayat 13 menyatakan demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Tetapi aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 22 mengatakan demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun daripada kamu tidak boleh keluar pintu. Dikatakan seorang pun daripada kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Pada waktu itu Tuhan sampaikan kepada Musa untuk sampaikan kepada bangsa Israel untuk stay at home, tidak boleh keluar pintu, karena saat itu malaikat maut sedang memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, sekali lagi, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah, tetap berdoa, dan kita tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk stay at home, untuk tinggal di rumah, untuk social distancing. Kita berpisah, mengambil jarak secara fisik, tetapi biarlah secara hati kita makin dekat. Kita saling mendoakan, kita saling menopang. Ya, Bapak juga mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Mari Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, jemaat Bethesda yang saya kasih, meskipun kita berjauhan hari-hari ini, tapi percayalah, mari kita saling mendoakan. Kita ini keluarga, dalam Yesus kita bersaudara. Kita satukan hati, kita berdoa, dan mulai kesempatan ini, mari kita support, kita doakan para tenaga medis yang ada di garis depan, para dokter, para perawat, jajaran rumah sakit
TNI, Polri yang terus bahu-membahu untuk mengatasi persoalan penyakit ini di negeri kita. Kita doakan mereka. Mereka sudah banyak menjadi korban. Sebagai anak Tuhan, mari kita berempati. Kita doakan mereka, kita support mereka, sehingga mereka juga terhindar dari sakit penyakit ini. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari kita serahkan juga hidup kita masing-masing di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti melindungi dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Firman-Mu boleh menjadi rema. Firman-Mu boleh menjadi suatu hal yang membangkitkan semangat kami. Untuk kami tidak khawatir. Untuk kami percaya apapun jadi masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, menimpa orang-orang sekitar kami mungkin hari-hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami sebagai hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu, Gereja Bethesda Gateway Tuhan, memohon kemurahan-Mu, Engkau memberkati bangsa ini. Berikan hikmat para pemimpin kami untuk mengambil kebijakan yang sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, perawat, Tuhan, jajaran rumah sakit, TNI, Polri, dan apapun gugus tugas untuk penanganan virus ini Tuhan. Mereka berada di garis depan. Mereka rawan tertular. Tapi kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Jagai, lindungi mereka semua Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh melakukan tugas medis dengan sebaik-baiknya. Saya berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan juga memberkati. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga dapat memimpin bangsa ini keluar daripada persoalan ini. Terima kasih, saya berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Gereja Bethesda Gateway dimanapun berada Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati, Engkau melindungi, berkati keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, anak-anak, semuanya, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dan terlebih itu tutup bekas dengan kuasa darah-Mu, supaya kami semua, keluarga besar Bethesda Gateway Tuhan, boleh selalu dalam perlindungan daripada Tuhan saja. Dan sebelum kami akhiri doa ini, kami mohonkan berkat-Mu atas kami semuanya Tuhan, yaitu berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiadaku gelisah akan masa menjelang. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia meneru, dipimpinnya
banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan